Tidak ada bangsa yang lebih pemberani perang serta fanatik dibandingkan dengan bangsa Aceh. H.C. Zeengraaf. Perang Aceh 1873 hingga 1914. Perang Aceh adalah perang penolakan terhadap kedaulatan Belanda atas Kesultanan Aceh yang dilatar belakangi beberapa perjanjian yang menentukan pembagian kekuasaan antara Belanda dan Kesultanan Aceh, juga Belanda dan Inggris yang merugikan bagi Kesultanan Aceh. Apa penyebabnya? Penolakan Aceh terhadap kedaulatan Belanda atas Kesultanan Aceh berdasarkan Traktat Sumatra. Berapa lama? Sekitar 31 tahun. Berapa banyak korban tewas? Belanda sekitar 12.500, Aceh sekitar 54.000. Awal mula konflik. Perang Aceh terjadi karena berbagai peristiwa berikut. Berakhirnya Perjanjian London tahun 1824 yang isinya menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Aceh. Pembajakan kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh. Dibukanya terusan Suez yang mendorong semakin terbukanya perdagangan internasional dan menempatkan Aceh sebagai kawasan yang strategis. Perjanjian Sumatra tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Aceh. Penolakan rakyat Aceh terhadap Perjanjian Sumatra dan mencari bantuan ke Turki, Italia, dan Amerika Serikat untuk berperang, meskipun pada akhirnya Aceh gagal memperoleh dukungan. Akibat Perjanjian Sumatra 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika, Italia, Turki, dan Malaka, dan mengirimkan utusan ke Turki 1871. Sultan Mahmud menolak memberikan keterangan tentang apa yang sudah dibicarakan di Malaka itu kepada Wakil Presiden Dewan Hindia Nieuwenhuizen. Pemerintah kolonial F.N. Nieuwenhuizen memberikan ultimatum kepada Aceh untuk mengakui kedaulatan pemerintahan kolonial di Aceh. Aceh menolak ultimatum tersebut, kemudian pemerintah kolonial mengumumkan perang kepada Aceh. Strategi Van Hertz. Pada 1898, Y.B. Van Hertz dinyatakan sebagai gubernur Aceh 1898 hingga 1904. Kemudian, Dr. Snokhurgenje diangkat sebagai penasehatnya dan bersama Letnan Hendrikus Collin merebut sebagian besar Aceh. Strategi Van Hertz untuk menaklukkan Aceh antara lain meniru taktik perang gerilya Aceh dengan cara membentuk pasukan marsose yang mampu menguasai pegunungan, hutan, dan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Hans Christoffel. Penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh agar mereka menyerah antara lain penculikan Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada tahun 1902, penculikan putra Sultan Tuanku Ibrahim yang memaksa Tuanku Ibrahim untuk menyerah dan berdamai dengan Belanda di Sigli pada 5 Januari 1902. Penangkapan putra Panglima Polim, saudara perempuan Cut Porade, dan beberapa keluarga terdekatnya yang berakibat Panglima Polim pun menyerah di Lok Semawe pada Desember 1903. Menangkap Cut Nyadin, kemudian mengasingkannya ke Sumedang. Menciptakan Korte Verklaring untuk traktat pendek, yaitu surat pendek yang harus ditandatangani oleh para ule balang dan pemimpin Aceh yang menyerah. Surat tersebut berisi tentang pengakuan para pemimpin Aceh sebagai daerah jajahan Belanda. Selain itu, surat tersebut juga meminta para pemimpin Aceh berjanji untuk tidak mengadakan hubungan dengan luar negeri serta patuh terhadap perintah yang ditetapkan Belanda. Salah satunya yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Daud Shah ketika menyerahkan diri kepada Belanda pada 1903.
Strategi Snoek Hurgrogne. Penelitian Snoek tentang Aceh dimulai sejak ia berada di Mekah. Ia tertarik terhadap Aceh ketika orang-orang Arab sering memperbincangkan sikap fanatik rakyat Aceh melawan Belanda. Sebagai orang Belanda, Snoek tergerak untuk melakukan penelitian tentang Aceh dan memberikan usulan strategi menaklukkan rakyat Aceh kepada pemerintah Belanda. Antara lain, mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk memisahkan Islam dan politik di Aceh. Para jamaah haji yang berangkat dari Aceh harus diawasi karena dikhawatirkan ketika pulang dari Arab, mereka akan membawa ide pan-Islamisme yang bertentangan dengan kepentingan Belanda di Aceh. Mengenyampingkan golongan sultan yang berkedudukan di Kemala, Pidi, serta keraton dikuasai Belanda. Sebaliknya, Belanda dianjurkan terus memerangi kaum ulama yang hanya dapat ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Snoek juga menyarankan untuk tidak mau berunding dengan panglima-panglima Aceh, pemimpin gerilya. Menyarankan untuk mendirikan pangkalan militer Belanda di Aceh, serta membangun masjid dan memperbaiki jalan serta irigasi untuk meraup simpati rakyat Aceh. Pembersihan dengan taktik membunuh rakyat Aceh. Taktik ini dilakukan oleh Van Dalen yang menggantikan Van Hertz. Salah satunya adalah pembunuhan yang terjadi di Kutareh pada 14 Juni 1904. Hari itu sebanyak 2.922 orang dibunuh yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Kronologi peperangan. 4 hari setelah ultimatum, tepatnya 28 Maret 1873, F.N. Nieuwenhuizen, komisaris pemerintah Hindia Belanda, menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh dan bersiap menyerang dengan kekuatan armada 6 kapal perang, 2 kapal angkatan laut, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, serta 5 kapal layar dipimpin oleh Komandan Armada Laut Y.F. Koopman. Sedangkan di darat dipimpin oleh Jenderal Koller dan wakilnya Komandan Infanteri E.C. Van Dalen dengan jumlah pasukan 168 perwira yang terdiri dari 140 Eropa dan 28 Bumi Putra, 3.198 prajurit yang terdiri dari 1.098 Eropa dan 2.100 Bumi Putra, 31 kuda untuk perwira, 149 kuda untuk pasukan, 1.000 pekerja paksa dengan 50 mandor, 220 wanita Bumi Putra, 300 pria Bumi Putra sebagai pelayan para perwira. Pasukan Belanda pertama kali mendarat di pantai Curemen, sebelah timur Uleleu, 6 April 1873, tetapi dipukul mundur oleh pejuang-pejuang Aceh. Pada 8 April berikutnya, seluruh pasukan Belanda mendarat di Aceh dan langsung bertempur untuk merebut Masjid Raya di Kutaraja yang sekarang adalah Banda Aceh. Para pejuang Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam Leung Bata mampu memukul mundur tentara Belanda. 14 April 1873, Panglima Belanda Jenderal Koller tewas ditembak oleh pejuang Aceh. Belanda gagal menguasai keraton Sultan Aceh. Kemudian 29 April 1873, Belanda meninggalkan pantai Aceh. Namun angkatan lautnya memblokade perairan pantai Aceh untuk memutus hubungan luar negeri kerajaan Aceh dengan kerajaan Penang. Pada November 1873, dari Pulau Jawa, Belanda memberangkatkan angkatan perang yang terdiri atas 18 kapal perang uap, 7 kapal uap angkatan laut, 12 barkas, 2 kapal peronda, 22 kapal pengangkut di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten, pensiunan Panglima Pasukan Hindia Belanda yang diaktifkan kembali dibantu oleh Mayor Jenderal G.M. Verbeek. Selanjutnya, 9 Desember 1873, agresi militer Belanda kedua di Aceh dimulai. Mereka mendaratkan pasukan di kampung Leuu dekat Kuala Giging, Aceh Besar. Pasukan Aceh dipimpin oleh Tuanku Hashim Bangtamuda. Saat masa berperang ini, tepatnya 29 Januari 1874, Sultan Mahmud Shah wafat akibat wabah kolera.
Beberapa hari kemudian, 31 Januari 1874, Letnan Jenderal Y. van Swieten menyatakan kerajaan Aceh dan Aceh Besar sudah ditaklukkan. 16 April 1874, Letnan Jenderal Y. van Swieten kembali ke Batavia dengan meninggalkan korban tewas sebanyak 28 perwira, 1024 prajurit, korban luka-luka sebanyak 1082 prajurit, dan 52 diantaranya adalah perwira. Van Swieten kemudian digantikan oleh Jenderal Pell. Tetapi tidak lama kemudian Jenderal Pell meninggal dunia dan pada 10 Maret 1876 digantikan oleh Jenderal G.B.T. Wichers van Kherhem. Pada Maret 1877, Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.W. van Landsberge menuju Aceh dan mengambil hati rakyat dengan cara membangun masjid raya yang hancur. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Tengku Kalimalikon AD pada 9 Oktober 1879. Agustus hingga Oktober 1877, Belanda mengirim kekuatan militernya di Bate Ili, Samalanga. Panglima tentara Belanda, Kolonel van der Heyden, terkena peluru di mata kirinya. 18 Juni 1878, Habib Abdurrahman El-Zahir yang kembali dari Turki pada 1877 bersama Tengku Nanta menyusun rencana penyerangan terhadap kedudukan pertahanan Belanda di Cotbada. Memimpin 2.000 pasukan, berhasil menguasai Long, Krueng, Raba, Bukit Sebun, dan Pekanbada. Kemudian bersama Tengku Cikditiro menggempur Belanda di Sigli dan Mukim keempat. 13 Oktober 1878, Habib Abdurrahman menyerah dan melakukan kesepakatan dengan Belanda untuk diasingkan ke Jeddah dengan menikmati tunjangan 12.000 florin setiap bulannya. 1881, Tengku Cikditiro Syekh Saman mengkhotbahkan perang Sabil untuk menyerang Belanda yang dianggap kafir dengan mengerahkan 6.000 pejuang. Ia terus melakukan taktik gerilya dan terus bergerak cepat. Hal ini membuat Gubernur Jenderal van Landsberge mengakui bahwa peperangan melawan Aceh menyulitkan tentara Hindia Belanda. 1883, pihak Aceh kehilangan seorang panglimanya dalam peperangan, yakni Tengku Nyak Hasan. Pada tahun yang sama, November, kapal Nisero dari Inggris terdampar di pantai Panga, Aceh Barat. Raja Tenom, Tengku Imam Muda, menyita isi kapal dan menawan awak kapal tersebut. Belanda menuntut agar para awak kapal dibebaskan, tetapi ditolak oleh Raja Tenom dengan meminta tebusan 100.000 ringgit disertai pencabutan blokade pelabuhan Tenom oleh pihak Belanda. 3 Juli 1884, Tengku Umar dengan 32 pengikutnya dikirim dengan kapal perang Bengkolon ke Tenom. Tetapi sebelum sampai di tujuan, tiba-tiba ia diserang dan menewaskan para pendayung sampan, kemudian merampas senjata dan amunisi Belanda. Tahun 1886, Jenderal Demeni menjalankan taktik biarlah orang Aceh memerangi orang Aceh. Juni 1886, Tengku Umar menyerang kapal api Hok Kanton milik warga negara Denmark yang menjual senjata kepada pejuang Aceh yang sedang berlabuh di pantai Rigai, Aceh Barat. Nakodanya terbunuh karena melawan, sedangkan awak kapalnya disandera. Pasukan Belanda Letnan Kolonel Van Teen tidak berhasil membebaskan awak kapal yang ditawan. Akhirnya harus ditebus dengan membayar 25.000 ringgit. Biaya Perang Aceh. Tahun 1873, periode awal Perang Aceh, biaya perang yang dikeluarkan oleh pihak Belanda berjumlah sekitar 16 juta florin. Hingga 1874, biaya perang membengkak hingga sekitar 21 juta florin. Selanjutnya, biaya perang pada 1875 mencapai sekitar 26,5 juta florin, dan tahun 1877 biaya perang yang dikeluarkan oleh Belanda mencapai sekitar 60 juta florin. Biaya perang terus-menerus membesar, membebani Belanda. Hingga awal 1880, kerugian yang diderita oleh Belanda dalam peperangan Aceh
telah mencapai 115 juta florin. Ironisnya, meski telah 7 tahun berperang dengan biaya yang sangat besar, Belanda hanya menguasai wilayah Aceh seluas 10 km persegi. Perang masih terus berlanjut. Hingga 1884, biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda mencapai sekitar 150 juta florin, namun belum ada tanda-tanda kemenangan di pihak Belanda. Perusakan jalur komunikasi oleh pejuang Aceh. Kerusakan yang dibuat oleh pejuang Aceh untuk melumpuhkan jalur komunikasi sejak Maret 1883 hingga September 1889, sekitar 119.480 meter kawat telepon diputus dan dirampas oleh pejuang Aceh. Sejumlah 101 tiang telepon serta 277 isolator dihancurkan. Desember 1886, Jenderal Demeni meninggal dan digantikan oleh Kolonel Fontaine yang sejak 1888 mulai meninggalkan politik menunggu dan menjalankan politik yang lebih aktif. April 1890, Belanda mendatangkan Korps Marsose untuk pasukan khusus gerak cepat yang terdiri atas pasukan Bumi Putra dari Maluku dan Minahasa. Pasukan ini justru digagas oleh seorang Bumi Putra dari Minangkabau, Muhammad Syarif. Januari 1891, perjuangan rakyat Aceh mengalami pasang surut. Januari 1891, Tengku Ditiro Muhammad Saman dan Panglima Polim Raja Kuala wafat. Juli 1891 hingga Februari 1892 diadakan penyelidikan mengenai agama dan politik di Aceh oleh Dr. C. Snoek Hurgronje atas permintaan Gubernur Pompey van Berdervoort. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sikap para ulama setelah berpulangnya Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman dan bagaimana pengaruh mereka serta jalan manakah yang harus ditempuh oleh Sultan di Kemala menurut kehendak para ulama. Hingga Juni 1893, meskipun sistem konsentrasi Belanda sudah berjalan 9 tahun, tapi tujuannya belum tercapai. Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Pada bulan ini juga terjadi pertempuran sengit di daerah Tamiang yang dipimpin oleh Panglima Nyak Makam. 30 September 1893, Tengku Umar bersama 15 panglimanya terdesak dan menyatakan kesetiaan terhadap pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Dijkhoff dengan memberi jaminan keamanan dan menyerahkan kekuasaan kepada daerah yang diinginkan Belanda. Atas nasihat Snoek Hurgronje, pemerintah Belanda bersedia menerima penyerahan Tengku Umar dan memberinya gelar Tengku Johan Pahlawan serta jabatan Panglima Perang Besar yang diberi pasukan sebanyak 250 prajurit dan diberi 66.360 florin setahun serta fasilitas rumah di Lampisang. Setelah 3 tahun bergabung dengan Belanda, pada Maret 1896, Tengku Umar dengan sejumlah pimpinan Aceh meninggalkan Belanda dan mengambil semua fasilitas yang disediakan, mulai dari uang, mesiu, hingga senjata. Pasukannya telah banyak mempelajari cara-cara bertempur dari pihak Belanda. Belanda memecat secara resmi Tengku Umar dan semua jabatannya yang diberikan pada 26 April 1896. Dan keesokan harinya dimulailah pengejaran terhadap Tengku Umar. Gubernur Dijkhoff meminta bala bantuan tenaga tempur ke Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Y.A. Vetter. Panglima Polim bersama pasukannya berjumlah 400 personel bergabung dengan Tengku Umar. Pertempuran selama 15 hari tersebut mengakibatkan 25 tentara Belanda tewas dan 190 luka-luka. Pada pertempuran di Anuk Galong, gugur 101 pejuang Aceh, sedangkan dari pihak Belanda 6 tewas dan 4 diantaranya perwira, serta 33 menderita luka. 16 Mei 1897 di Gleyeng, Belanda dengan 4 kompi infanterinya dapat menguasai 3 benteng yang dikuasai Panglima Polem. Agustus 1897, PD diserang oleh Letnan Kolonel Y.B. van Hertz dan menewaskan 101 pejuang Aceh.
Januari 1898, Tengku Umar berangkat ke Pidi memenuhi panggilan Sultan Muhammad Daud Shah dan menggabungkan diri dengan Panglima Polem untuk menyusun perlawanan. Lawan jadi kawan. Tahun 1892 hingga 1895, yang menyeberang ke pihak Aceh berjumlah 33 orang Eropa yang terdiri atas 10 Belanda, 5 Prancis, 10 Belgia, 5 Jerman, 1 Swiss, 2 Luxembourg, serta Bumiputra 15 orang. 1 Juni hingga September 1898 terjadi serangan besar-besaran ke Pidi di bawah komando Van Hertz yang dibantu Snoek Hurgronje dengan kekuatan pasukan 6.000 personel terdiri dari 125 perwira, 2.100 Eropa, 1.200 Bumiputra, 200 pembantu, dan 2.400 narapidana kerja paksa. Sedangkan di Selimem, sekitar 1.950 personel yang terdiri dari 35 perwira, 450 Eropa, 500 Bumiputra, 50 pembantu, dan 400 narapidana kerja paksa, serta 500 orang Cina. Di daerah Pidi, yang memimpin pasukan Aceh adalah Sultan Muhammad Daud Shah bersama pengikutnya yang merupakan ule balang, ulama, dan kepala adat. Tengku Umar bersama kepala adat dan pengikutnya memperkuat di Garut dan Aree di Aceh Barat. Salah satu pertempuran yang dahsyat terjadi di Pulau Cicem dan Kuto Putih yang dipimpin oleh Tengku di Gayo dan Tengku Cot Pileng. Korban di pihak Belanda adalah 5 orang tewas dan 10 luka-luka, sedangkan pada pihak Aceh gugur 78 orang. Pertengahan 1898, Tengku Tapa di Idi, Aceh Timur, mengadakan perlawanan yang memaksa Van Hertz langsung memimpin pasukannya. Sejumlah 80 orang pejuang Aceh gugur. 23 Juli 1898, di Kedumelu, Tengku Umar diangkat sebagai pemimpin perang. Dengan siasat perangnya, Tengku Umar memiliki beberapa markas untuk bisa berpindah-pindah pergerakannya untuk menghindari pasukan Van Hertz. Selain itu, dengan strategi kontraspionase dengan menyebar kabar palsu yang cukup membingungkan Belanda. Jika ia sedang berada di Lepeng, dikatakan bahwa ia sedang berada di Long. Setiap kali ada rombongan yang berangkat, dikatakan bahwa pasukan sudah berjalan beberapa ratus meter di depan. Mereka lalu diam-diam menyamar dan kembali lagi seorang diri dan bersembunyi di tempat pertama. Ia juga bisa mengukur kekuatan musuh yang datang untuk beberapa lama mereka dapat menghadapinya. Sebelum pertempuran berakhir, diusahakan sedemikian rupa sehingga Belanda tidak sempat memergoki pejuang yang mengadakan perlawanan. Tengku Umar sebagai agen ganda Belanda. Siasat kerjasama Tengku Umar dengan Belanda menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Belanda sendiri, karena akhirnya ia kembali bergabung dengan pejuang-pejuang Aceh. Kebodohan Belanda ini digambarkan dalam karikatur Tengku Umar yang dimuat dalam buku Ollens Spieghels Britenboek voor Grote Mensen 1886 hingga 1897. Pada 10 Februari 1899, Tengku Umar gugur dalam pertempuran saat melawan pasukan Hertz di ujung Kala, Melaboh, dan dikebumikan di Mugo, sebelah barat Melaboh. Perjuangan selanjutnya dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Hingga 1901, Van Hertz terus melakukan pengejaran terhadap pejuang Aceh di Samalanga dan Meredu. Sultan dan Panglima Polem menyingkir ke daerah pedalaman Gayo. September hingga November 1901, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Dalen menyerang daerah Passe untuk menangkap Sultan dan Panglima Polem, tetapi tidak berhasil. Sedangkan Cut Nyak Dien melakukan perlawanan dari daerah Betong Agustus 1902. Pasukan Cut Nyak Dien berhasil menguasai Betong. Selanjutnya, pada 26 November 1902, pasukan Marsose di bawah pimpinan Christoffel menangkap istri Sultan, Tengku Putro, di Glumpang Payong. Sebulan kemudian, pada hari Natal, menangkap juga istri kedua Sultan, Pocut Cot Murong. Akibatnya, Sultan menyerah dan berdamai pada 10 Januari 1903 di bawah pimpinan H. Colin.
1902 hingga 1904, serangan pasukan Cut Nyak Dien yang bersenjatakan kelewang semakin meningkat dan berhadapan dengan pasukan Marsose Belanda yang memakan korban Kapten Campioni, Kapten Krul, dan Letnan Bruin yang tewas, dan Kapten Niepels yang luka berat. 1904, Belanda menyerang ke Hulu Kreung, Gempang, dan menewaskan Tengku Gendong, putra Tengku Umar, dan Tengku Rajonanta dari Aceh Barat, adik dari Cut Nyak Dien. 5 Maret 1905, Tengku Citunong, suami Cut Nyak Mutiah, ditangkap di Lok Semawe dan dihukum mati oleh Belanda. 7 November 1905, Cut Nyak Dien ditangkap oleh pasukan Kapten Veldman bersama Letnan Vuren. Penangkapan bisa dilakukan karena pengkhianatan pengawal Cut Nyak Dien sendiri yang bernama Pang Laut. Ia melaporkan posisi persembunyian Cut Nyak Dien di Pame, Melaboh. Sempat terjadi perlawanan dari para pengawal Cut Nyak Dien, tetapi karena kekuatan pasukan pejuang yang tanpa persiapan tidak seimbang dengan pasukan Belanda, maka tewas Panglima Habib Panjang, pengawal setia Cut Nyak Dien, dan melukai anaknya Cut Gambang. Setelah tertangkap, Belanda membawa Cut Nyak Dien ke Kutaraja. Kehadiran Cut Nyak Dien di Kutaraja menimbulkan pergolakan. Maka 23 Januari 1907, Gubernur Van Dalen mengasingkan Cut Nyak Dien ke Sumedang, Jawa Barat, hingga akhir hayatnya. 6 Mei 1907, Pang Nanggro bersama 20 pejuang Aceh melakukan serangan mendadak yang mengakibatkan 2 orang tewas dan melukai 4 orang dan mengambil 10 pucuk senapan dan 750 butir peluru. Efek dari perampasan senapan tersebut bagi Belanda sangat merugikan karena dengan 1 pucuk senapan bisa membunuh 12 tentara Belanda. Selain itu, dapat memompa semangat para pejuang mereka untuk bertempur kembali. Belanda memberi gelar kepada Pang Nanggro sebagai Watergeus atau pemberontak yang tinggal di air karena pernah menyusup ke gedung Sil Belanda dengan perahu melalui laut untuk merampas senjata di sana. Serangan yang berhasil dilakukan oleh Pang Nanggro antara lain terhadap kereta 2 kali dan menembaki kereta 5 kali, penyerangan terhadap bivak Lok Sukon, penyerangan terhadap perwira Belanda 5 kali, dan 22 kali perusakan jalan kereta, dan 54 kali perusakan tiang telepon. 24 Desember 1907, Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Daud Shah ke Ambon. 10 Juni 1908, Van Dalen digantikan Letnan Kolonel H.N.A. Swart yang sebelumnya gubernur militer dan sipil Sulawesi. Pasukan Belanda terus mengejar para pejuang yang siap mati syahid untuk berperang. Dengan hikayat Sabil, semangat terus menggelora di dada pejuang Aceh yang dipimpin oleh Syekh Dipaya Bakong dan Tengku di Barat. Agustus 1910, Cut Gambang bersama suaminya Tengku Cemayet, putra dari ulama Tiro, gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Tangsel. 25 September 1910, Pang Nanggro gugur dalam penyergapan oleh pasukan Sersan Sloeten di Kampung Aluwai di Kereto. Cut Mutia melanjutkan jihad bersama putranya yang baru berumur 10 tahun. Oktober 1910, Cut Mutia gugur dalam penyergapan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Moselman dalam sebuah operasi militer yang menewaskan juga Syekh Dipaya Bakong dan 5 pejuang Aceh lainnya. Pada 1873 hingga 1880-an, Perang Aceh berlangsung total dan frontal ketika pemerintah masih berjalan mapan. Meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kemala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain. Belanda melancarkan serangan ke seluruh penjuru Aceh melalui basis militernya di Istana Kutaraja. Sementara itu, pasukan Aceh harus melakukan perlawanan. Setelah tahun 1881, meski Istana Kutaraja telah dikuasai Belanda, perang terus berlanjut secara gerilya. Taktik penyerangan jalur kereta api. Taktik penyerangan jalur kereta api sering dilakukan oleh pejuang Aceh. Penyerangan dan perusakan rel kereta api ini
sebagai usaha untuk memutuskan jalur distribusi logistik dan jalur transportasi kereta api. Taktik jebakan kenduri. Jebakan acara kenduri mengundang pihak Belanda di sebuah rumah berupa penyajian makanan yang lezat, padahal pondasi rumah itu telah diakali dengan potongan bambu sehingga mudah diruntuhkan dan diserang. Perlawanan gerilya rakyat Aceh ini sangat tangguh sehingga membuat Belanda tidak mampu memukul mundur rakyat Aceh. Namun, sejak 1898, kedudukan rakyat Aceh semakin terdesak. Para prajurit Aceh berturut-turut gugur dan tertangkap, hingga akhirnya penangkapan Cut Nyak Dien pada 1905 menandai mulai berakhirnya Perang Aceh. Meskipun hingga 1914, perlawanan masih terus berlangsung. Korban Perang Aceh menurut data resmi Belanda 1873 hingga 1914. Korban dari pihak Belanda tahun 1873 hingga 1914 yaitu 1.216 orang, 13.011 luka-luka, di mana 793 orang kemudian meninggal. Total jumlah meninggal 2.009 orang. Jumlah serdadu yang sakit 1.873 hingga 1.880, 6.898 orang. 1.893 hingga 1.896, 818 orang. Total hingga 10 tahun mencapai 7.716 orang. Meninggal karena sakit pada tahun 1873 hingga 1914 mencapai 10.500 orang. Jumlah orang hukuman yang tewas hingga tahun 1881 mencapai 8.250 orang. Jumlah korban keseluruhan 1873 hingga 1914, 12.509 orang. Korban dari pihak Aceh. Pejuang yang gugur dalam Perang Aceh 1873 hingga 1914, 30.000 orang. 1899 hingga 1914, 23.918 orang. Jumlah korban keseluruhan 53.918 orang. 4 wanita Panglima Besar Kerajaan Aceh. Panglima Kemala Hayati, abad ke-16. Di bawah kepemimpinan Panglima Kemala Hayati, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki kekuatan 100 armada dengan kapasitas 400 hingga 500 tentara. Tetapi bukan hanya itu, Kemala Hayati adalah juga diplomat bagi Sultan dan negosiator yang memegang kendali hubungan luar negeri. Dikisahkan bahwa Kemala Hayati terlibat perkelahian 1 lawan 1 di atas dek kapal perang Belanda melawan Cornelis de Houtman yang menyebabkan tewasnya Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya. Cut Nyak Dien, 1848 hingga 1908. Pada awalnya, Cut Nyak Dien berjuang bersama suaminya Tengku Ibrahim Lamnga hingga suaminya gugur dalam pertempuran. Kemudian berjuang melawan Belanda dilakukan bersama Tengku Umar suaminya yang kedua, yang kemudian juga gugur dalam pertempuran di Aceh Barat tanggal 11 Februari 1899. Selanjutnya, Cut Nyak Dien mengambil alih posisi suaminya untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda, meski kondisi fisik yang lemah dan mata rabun. Perjuangan Cut Nyak Dien baru berakhir setelah ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga meninggal dunia. Tidak ada bangsa yang lebih pemberani perang serta fanatik dibandingkan dengan bangsa Aceh, dan kaum wanita Aceh yang melebihi kaum wanita bangsa lainnya dalam keberanian dan tidak gentar mati. H. C. Senhraf. Cut Nyak Mutia, 1870 hingga 1910. Bersama suami keduanya yaitu Tengku Cik Tunong, Cut Nyak Mutia berjuang melawan Belanda hingga kemudian Tengku Cik Tunong ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda. Perjuangan dilanjutkan oleh Cut Mutia bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara.
Namun pada 24 Oktober 1910, Cut Mutia bersama pasukannya bentrok dengan Marsose di Alue Kurieng. Dalam pertempuran itu, Cut Mutia gugur. Pocut Baren Bihe 1880 hingga 1933. Ketangguhan dan keberanian Pocut Baren mendampingi Cut Nyak Dien mengobarkan perang dari tahun 1903 hingga 1910, membuat Belanda mengerahkan segenap daya dan upaya. Bahkan Belanda membuat tangsi secara besar-besaran untuk mengepung dirinya. Setelah berjuang melawan Belanda, Pocut Baren dikenal sebagai seorang ulee balang yang mampu membangun daerahnya di Tongkop, Aceh Barat, yang porak-poranda sebagai akibat terjadinya perang yang berkepanjangan. Ia bekerja keras untuk mensejahterakan rakyatnya melalui perbaikan agronomi sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Pasukan dalam Perang Aceh. Para pejuang Aceh memakai baju sehari-hari untuk berperang tanpa seragam dan alas kaki. Ragam seragam yang digunakan pada masa Perang Aceh dari pemerintahan Belanda, seragam pejabat pemerintahan saat bertugas di lapangan, tentara prajurit, kepala residen, dan perwira Belanda. Persenjataan dalam Perang Aceh. Berbagai bentuk kelewang, golok, keris adalah senjata yang dipakai oleh para pejuang Aceh, dilengkapi dengan tameng besi. Terkadang memakai senjata api rampasan dari Belanda. Meriam, senjata api, dan pedang adalah senjata tentara Belanda yang sering menjadi sasaran rampas oleh para pejuang Aceh. Peta Karesidenan Aceh pada masa penaklukan oleh pemerintah Belanda pada 1873 hingga 1910. Periodisasi Perang Aceh menurut J. Kramer 1922. 5 hingga 29 April 1873, ekspedisi pertama dipimpin oleh Jenderal Koller. 9 Desember 1873 hingga 24 Januari 1874, ekspedisi kedua dipimpin oleh Jenderal J. van Swieten hingga pendudukan Keraton Sultan Aceh. April 1874 hingga Juni 1878, masa konsolidasi pendudukan Aceh. Juni 1878 hingga September 1879, masa aksi kekerasan dan penaklukan seluruh Aceh Besar. 1881 hingga 1896, masa pemerintahan sipil. 1884 hingga 1896, kemunduran yang terus-menerus. 1896 hingga 1914, masa aksi kekerasan dan berakhirnya Perang Aceh. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.